kita lanjutkan kajian kita mengenai sholat. Apa-apa yang merupakan penjelasan di dalam Al-Quran. Jadi kita tidak akan keluar dari Al-Quran kecuali ada penjelasan hadis yang menguatkan. Ya. Pada kemarin subuh kita sudah mencoba apakah benar ya, bahwa sholat itu berkaitan erat dengan Al-Quran sepintas ya. Kalau kita perhatikan bacaan di dalam sholat ya, itu menunjukkan seluruh bacaan-bacaan di dalam sholat itu berkenaan dengan Al-Quran ya. Sebetulnya kalau kita mau itu sudah cukup, tapi kita detail lagi ya, bahwa sholat itu sangat erat ya. Dinyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Dan mereka yang terhadap salatnya, proses salatnya itu memelihara. Memelihara di situ bukan kata yang sederhana ya. Dalam kamus Al-Quran ya, menunjukkan kekuatan jiwa seorang ya, untuk menguatkan apa yang sudah dipahami dengan pemahaman selanjutnya. Artinya berkembang terus ya. Karena sepanjang umur kita ini sudah tentu meningkat segala hal ya, baik infak, baik Quran, sholat. Coba bayangkan di dalam surah Fatir itu ayat 32 itu Al-Quran itu diwariskan kepada kita. Artinya, jadi kita punya target membaca Quran itu, memahami Al-Quran dengan harapan Allah akan mewariskan kita terhadap Al-Quran itu ya, dengan beberapa kriteria yang ada di dalam ayat tersebut. Demikian infak ya, sampai infak saya sudah susun ya, menguatkan jiwa kita ya. Dan berinfak itu bukan aja orang yang punya, orang yang tidak punya pun berinfak ya. Semuanya. Maka di dalam infak itu ada dua konsep. Satu di dalam surah Al-Baqarah ayat 15 dengan pertanyaan yang sama, madza yunfikun, apa itu berinfak? Maka dijelaskan oleh Rasulullah, segala kebajikan kita berikan kepada orang tua, kepada kerabat, yatim, miskin, dan seterusnya. Kemudian ada ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat 219. Pertanyaannya sama. Madza yunfikun? Kul al-afwa. Katakan segala kelebihan. Ya. Sekarang semakin maju peradaban manusia, semakin terbuka itu, semakin mudah dipahami apa itu kelebihan. Ya. Demikian perjalanan infak itu, demikian perjalanan Quran, sudah pasti perjalanan sholat juga begitu. Ya. Akan paralel, semuanya paralel. Kemarin kita sudah membuktikan ya, dengan ayat Quran sendiri
bahwa Al-Quran itu terhubung dengan bacaan. Saya contohkan bacaan ihdinas siratal mustaqim. Pengertian ihdinas siratal mustaqim itu ada 7 kemarin dibentangkan ya. Kemarin 6 kurang 1 ya. Nah, jadi dengan bentangan pengertian tersebut, maka kita minta petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu tidak tahu jalan yang mana Dia akan berikan kepada kita. Apakah jalan ilmu, gitu? Apakah jalan sejarah, ya? Bagaimana kita? Karena mungkin ada orang yang berpikirnya sederhana, ya. Jadi dia baca riwayat, ya. Sahabat bicara, membaca riwayat Rasul dan sebagainya, ataupun dapat ceramah. Jadi, dia bisa melalui jalan pendekatan sejarah. Kalau pendekatan Quran dibentangkan yang harus kita hindari, ya. Jadinya kalau orang jadi, ya, setiap orang itu berbeda ibadahnya itu, maka Allah memberikan suatu pernyataan, suatu ajaran dalam surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakan Muhammad, setiap orang beramal dengan sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi kita akan menemukan kecenderungan satu sama lain itu berbeda, ya kan? Karena memang kurnia Allah itu berbeda, ya. Atau karena perjalanan waktu, ya, yang muda dengan yang tua itu tentu berbeda. Yang muda mungkin berkarir, ya, dia abdikan ilmunya itu untuk dunia itu, ya, dengan tujuan akhirat. Ya. Mungkin orang tua berbeda, gitu, ya. Harus kita pahami. Allah sendiri mengatakan demikian. Qul, katakan, ajarkan, resapkan, buat mereka mengerti. Antara lain itu kuldu itu, kalau artinya katakan, tapi di dalam maknanya itu memberi pelajaran, ya. Kullu ya'malu, setiap orang masing-masing beramal ala syakilatih, menurut keadaannya, menurut caranya, menurut lingkungannya, menurut kemampuannya, menurut berapa besar anugerah Allah kepada dia, ya, wataknya, gitu. Misalnya orang yang tidak punya kecenderungan memimpin, ya, orang yang tidak punya kecenderungan memimpin, jangan dipaksa untuk jadi pemimpin. Dia nggak akan bisa bekerja. Gitu. Orang yang punya kecenderungan memimpin, maka dia akan menggunakan cara-cara beribadah sebagai pemimpin. Nah, itu perhatikan. Kalau orang nggak punya bakat memimpin, jangan kita harapkan dia jadi pemimpin. Ya. Maka memaksakan sesuatu tidak akan efektif. Ini Allah sendiri. Jadi kedua, jangan kita menilai ibadah seorang itu dari yang kita lihat. Ya. Jangan kita judge ibadah seorang itu dari yang kita tahu. Ya, seperti dicontohkan ulama dulu, diceritakan seorang ulama besar,
berkunjung ke rumah temannya, ya, maka diintip oleh anaknya, apa kerjaan dia? Malam sudah isya tidur, kelihatannya tidur, tidak sembahyang sunat tahajud, langsung sholat subuh tanpa berwudu lagi, gitu. Kan menimbulkan pertanyaan di dalam diri kita. Terus ditanya, dia bicara bahwa dia sudah memutuskan banyak hukum-hukum yang bisa dia putuskan, dia usahakan, ya, di dalam selama dia berbaring, rupanya itu, ya. Kullu ya'mal ala syakilati farabbukum a'lamu. Nah, ini yang jadi pegangan kita kuat, ya. Farabbukum, maka Tuhan pencipta kalian, a'lamu, lebih mengetahui, biman huwa ahda, terhadap siapa yang dia lebih mendapat petunjuk. Jadi orang yang demikian itu menyenangi suatu ibadah, ya, sesuai dengan kecenderungannya. Sebenarnya Allah itu sudah tahu, dia lebih tahu, biman huwa ahda, siapa yang diberi petunjuk, ya, dalam jalannya. Ada sesuatu yang di belakang itu. Oleh sebab itu, mari kita belajar ayat-ayat Al-Quran ini. Jangan sampai kita tidak tahu, akibat kita tidak tahu, gelap, istilahnya gelap, ya. Istilahnya gelap di dalam Al-Quran ini, gelap, tidak paham, sehingga tanpa sadar kita melakukan tindakan, pikiran yang rupanya bertentangan dengan Al-Quran. Maka sekarang ini kita lihat, ya, bagaimana penyebab perpecahan ini sebenarnya. Kalau kita baca apa yang dipesankan oleh Muaz bin Jabal, ya, bahwa kecenderungan rusaknya kita ini merujuk pada contoh sebelumnya. Jadi umat sebelumnya lebih menonjolkan kitab-kitab yang dikarang oleh ulamanya, lebih menonjolkan, sehingga katakanlah Taurat, Zabur itu menjadi ditepikan. Sebetulnya yang paling baik itu seluruh kitab-kitab ulama-ulama itu kita jadikan referensi. Kita jadikan referensi untuk memudahkan kita memahami Al-Quran. Bagaimanapun hebatnya mereka, tentu mereka terbatas, pemikiran mereka itu tentu dibatasi oleh zamannya. Sebagai contoh lah, ya, sederhana saja. Menurut Imam Syafi'i, sembahyang Jumat itu harus di masjid jami, masjid besar. Memang kalau dulu tentu masjid yang besar itu hanya mungkin satu kota, mungkin satu. Kalau sekarang, nah itu artinya terbatas kepada kemampuan dia dan apa yang dilihat oleh mereka. Ya. Mari kita lanjutkan hubungan antara ihdinas siratal mustaqim itu dengan ayat-ayat Al-Qur'annya. Kita lanjutkan di dalam surah Al-Isra ayat 17 ayat nomor 9. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk jalan yang paling lurus
Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ya. Dia memberi petunjuk. Namun kadang-kadang kita baca enggak terbaca itu. Tidak mengerti kita, ya. Maka itu kadang-kadang memerlukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menajamkan itu, ya. Wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Ya, memberi kabar kepada orang mukmin bahwa yang beramal soleh, ya, akan mendapat pahala yang besar. Ya. Sekarang kita baca surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ayat 16. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata. Sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikenakinya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikenaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memboreh petunjuk, ya, gitu. Wa kadzalika anzalnahu ayatin bayyinat wa anna Allaha yahdi may yurid. Sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.